Sebagai seorang sufi, ada sosok yang selalu waspada dan berjaga melihat gerak zaman, selagi yang lain terlelap dan hanyut dalam arus waktu. Hati adalah kuil suci yang dibangun Tuhan untuk menjadi rumah bagi percik ilahi dalam diri kita. Hati kita lebih berharga dari tempat-tempat suci dan tempat-tempat ibadah di dunia. Tempat ibadah fisikal yang dibangun para nabi dan para wali, tetapi tempat ibadah dalam hati dibangun Tuhan untuk menjadi rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi, cermin tilik diri, cermin dari zaman. Puasa di tangan kananku, puisi di tangan kiriku. Laku tirakat tersunyi, upaya pendakian gunung jiwa manusia paling sepi. Upaya ritus penjelajahan kuil-kuil pengetahuan tanpa henti. Latihan lari maraton hari demi hari, lari maraton hati, menjaga terus kebaikan hati. Selamat berpuasa dan berpuisi. Saya seorang pekerja metafora. Saya percaya pada kekuatan puisi yang memberi saya akses untuk melihat ke depan, ke samping, ke belakang, dan ke atas. Juga tentunya ke dalam diri. Dan mengidentifikasi kilatan-kilatan cahaya ilahi di dalam hati. Saya tidak memiliki alat lain yang dapat digunakan untuk menemukan makna dalam hidup saya. Saya benar-benar memposisikan puisi sebagai obat spiritual dan memberikan ketenangan, namun juga tenaga keliaran dalam pendakian pencarian tanpa henti di puncak gunung jiwa manusia. Para penyair tertentu menata dan menyusun satu demi satu rata kata-kata kesadaran penghambaannya kepada Tuhannya. Dzikir, ruko, dan sujudnya mewujud dalam puisi-puisinya. Lapis demi lapis makna kesadaran dikupasnya dengan telaten dan istiqomah. Maka mereka serupa sufi. Jika sufi adalah suatu keadaan dan kondisi rohaniah tertentu, walaupun mereka kadangkala brengsek. Hati adalah cermin. Hati sebagai cermin. Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang memantulkan kehadiran Tuhan. Dengan dzikir, hati kita yang tenang akan memantulkan secara akurat kehadiran Tuhan. Dzikir dan puisi memiliki mekanisme dan daya hidupnya sendiri. Setelah itu, hati kita akan dipenuhi oleh citra Tuhan. Dzikir, jika selama ini beberapa waktu hati kita hanya memantulkan Tuhan, maka citranya dan hati kita akan semakin tegas. Akhirnya cermin hati kita terus-terusan merefleksikan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Hati adalah kuil suci yang dibangun Tuhan untuk menjadi rumah bagi percik ilahi dalam diri kita. Hati kita lebih berharga dari tempat-tempat suci dan tempat-tempat ibadah di dunia. Tempat ibadah fisikal yang dibangun para nabi dan para wali, tetapi tempat ibadah dalam hati dibangun Tuhan untuk menjadi rumahnya. Tuhan menyatakan, "Aku yang tak dapat ditampung seluruh langit dan bumi, dapat muat dalam hati mukmin yang ikhlas." Kita bisa senantiasa memoles dan membersihkan kaca hati dengan cara berzikir. Dalam hal itu, ingat Allah bukanlah sekedar menggerakkan biji-biji tasbih. Biji-biji tasbih dan secara mekanis melafalkan kata-kata dzikir dalam bahasa Arab saja. Maknanya adalah bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan membiarkan Tuhan bicara dan bertindak melalui kita. Kita semua dapat belajar membiarkan kebenaran dan kebijaksanaan Tuhan bekerja melalui diri kita. Puisi sebagai cermin zaman. Sebetulnya
Begitu banyak alam mengirim tanda-tanda isyarat sebagai pesan dalam keteraturannya dari sebuah desain holistik sempurna, yang kesemuanya itu mengarah kepada keharmonisan, keseimbangan, kewajaran, dan tidak kelewat batas. Sedang usia manusia terus api melelehkan dan menghanguskan wadak tubuh bagi sebuah lilin rapuh dan rentan patah juga musnah. Hingga puisi bagi saya, sebuah karunia yang melimpah dan tak habis terucapkan kata-kata di dalamnya untuk pengabaran. Bagi saya, sastra adalah kabar yang paling mulia yang dikabarkan oleh Tuhan kepada manusia. Dan puisi adalah muatan paling inti dari kemanusiaan, merupakan cairan-cairan inti puitik dari jiwa terdalam manusia. Puisi adalah puncak-puncak peradaban. Sebuah pepatah Arab tua menyampaikan, seorang sufi adalah anak zamannya. Saya menambahkan, seorang penyair adalah juga anak zamannya. Jika kita benar-benar hidup pada suatu momentum peristiwa zaman, hati kita akan menjadi cermin zaman yang sempurna. Menyuarakan sejarah demi sejarah yang bergolak dan menyala-nyala, serta pergolakan diri yang tak pernah selesai dan tamat, yang pada kewajaran dan ketidakabadiannya seperti manusia. Puisi-puisi selalu lahir untuk mencatat, merekam, dan mendokumentasikan kejadian dan perkara, peristiwa, berkeliaran dan berkelindan dari tahun ke tahun, masa demi masa, abad demi abad, yang bekerja sangat murni, tulus, disiplin, sublim, dan substil. Setiap penyair sebagai seorang sufi ditunjukkan jalan untuk menemukan kebun-kebun makna dan kebun-kebun rahasia, sebuah hasanah tersembunyi bagi perkembangan gagasan pemahaman dan pembacaannya atas dunia dan atas zaman. Lewat hikmah pengertian dan kejernihan horizon pemahaman itu, sebaran-sebaran benih-benih kata melalui puisi-puisinya itu kemudian tumbuh subur sehingga umat manusia dapat menuai makna, sebuah pelajaran dan penemuan. Dan penemuan itu datang seiring bersama cinta. Cinta dalam pengertian totalitas pengertian dan kecintaan sempurna setiap insan kepada Tuhan, puisi, seni, dan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang lebih penting adalah bahwa semua karya seni puisi para penyair dunia yang sangat agung itu mengandung spirit, nilai-nilai kemanusiaan. Setiap penyair seyogyanya adalah manusia yang tidak buta terhadap realitas. Seseorang yang dengan segenap tenaga yang ia punya, saya menyebutnya di sini dengan darah, air mata, dan keringatnya, untuk membangun ulang kemurnian gagasan pikiran-pikiran yang telah dihancur runtuhkan oleh ideologi sistemik yang destruktif dan merusak rentetan panjang ulah manusia itu sendiri. Makanya posisi puisi adalah oase nasihat mata air kecemerlangan di tengah keruhnya kerusakan-kerusakan dunia. Selain sebagai cermin diri, juga cermin dari zaman. Idealnya seorang penyair adalah seorang sufi. Sebagai seorang sufi, ada sosok yang selalu waspada dan berjaga melihat gerak zaman, selagi yang lain terlelap dan hanyut dalam arus waktu. Dengan kata lain, para penyair memiliki kewarasan dan kewaspadaan spiritual yang memang tidak disadari manusia pada umumnya. Saya selalu teringat dengan kata-kata dari Nizami, seorang sufi dari Persia. Beliau berkata, di bawah lisan penyair tersimpan kunci hasanah. Itulah idealnya penyair. Puisi adalah oase mata air kejernihan tilik diri, mikroskop mata batin untuk melihat dan memaknai peristiwa. Kejujuran ungkapan apa adanya dari mata batin penyair mencatat dan memaknai peristiwa. Penyair adalah penyampai suara zaman, pencatat paling tekun dari gerak sejarah zamannya. Karena sejarah ia alami sendiri,
sebagai pengalaman indrawi dan tubuh. Bahkan keterlibatannya masuk dalam roda sejarah dan menuliskannya adalah sudah menjadi tugas penyaksian-penyaksian utamanya. Tugas penyair adalah menyuling luhur dunia menjadi puisi. Dalam puisi kita terus-menerus memaknai semesta dalam diri dengan membaca cermin hati, moco pengilon nawai dewe, untuk kemudian dilanjutkan dan memaknai semesta di luar diri, yakni dunia seluruhnya beserta seisi gerak sejarahnya. Kesusastraan dan puisi adalah jembatan penghubung antara idealisme, spiritualisme, dan aksi nyata aktivisme perjuangan sosial. Puisi senantiasa mengajak pikiran untuk menuju kejernihan, menyelami kenyataan, dan memfusikan hati nurani. Di zaman ini, aku ingin puisi berdenyut kembali selayaknya hati, bersuara jujur apa adanya menjadi cermin tilik diri dari wajah sebuah bangsa. Seorang penyair sudah seharusnya menjadi corong suara yang kokoh dari masyarakatnya, yang dapat diandalkan, yang menghasilkan dialog antar masyarakat sipil yang dibisukan itu, kemudian menyebarluaskannya, tidak hanya berbicara dengan dan tentang dirinya sendiri. Saya membayangkan, kemudian merasa bahwa kita di hari-hari ini terlalu sibuk membangun gagasan di dalam gagasan, dan kita harus mulai mengidealisasi sastra sebagai metode yang dikomposisi untuk keperluan menggarap sejarah kebudayaan dan peradaban, untuk menjadikan kesusastraan seluas keberadaan manusia kita. Warisan konstruksi utuh dari wajah-wajah sejarah kebudayaan dan peradaban manusia dari semua bangsa telah diwarnai berbagai corak keindahan puitik karena telah begitu lama berada dalam penjagaan para penyair. Sebenarnya impian saya hanya sederhana saja ketika menjadi seorang penulis puisi, yakni untuk bebas dari semua ambisi, mencintai sastra tanpa ambisi, menulis puisi sebagai kegiatan sehari-hari, menggali-gali diri tanpa henti, dan puisi-puisi itu semoga merupakan bagian kecil dari tetesan rintik-rintik keabadian yang jatuh ke dunia yang fana, menjadi suatu zat yang baik bagi jiwa dan pikiran, merembes tak terasa di kedalaman hati, merembes tak terasa ke dalamnya, menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi wujud geliat getar alam yang wajar. Puisi adalah puncak peradaban, dan puasa adalah salah satu jalan beradab menujunya. Selamat berpuasa, selamat merayakan ibadah puasa, selamat merayakan ibadah puisi, selamat berbuka puasa. Terima kasih, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.